Kinan mengambil laptop di atas meja, menekan beberapa tombol dan berkata, "Selesai." Arkan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa rekeningnya dan memang benar, banknya menunjukkan pembayaran baru-baru ini sebesar 700 juta miliar. Arkan sangat gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. "Sheila, aku tahu ada manfaat menikahimu bertahun-tahun yang lalu." Kinan tiba-tiba melemparkan peti mati hitam padanya. "Tanda tangani surat-surat ini, jangan khawatir. Aku akan menandatanganinya sekarang." Arkan dengan senang hati menandatangani namanya di surat cerai dengan uang dan peti mati di tangannya. Ini mungkin satu-satunya perdagangan terbesar yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Sedikit yang dia tahu, dia menandatangani surat kematiannya. Saat Arkan menandatangani namanya, seorang penjaga melangkah maju untuk mengambil surat cerai. Dia mempelajarinya dengan cermat sebelum menyerahkannya kepada Kinan, menambahkan, "Nona, semuanya ada di sana." Kinan menerima dan melihatnya sekilas sebelum memberitahu Arkan, "Mulai detik ini dan seterusnya, ingatlah bahwa kamu, Arkan Widyatmaja, dan aku, Sheila Aditama, tidak lagi memiliki hubungan apapun di antara kita." "Baiklah," kata Arkan dengan gembira, "namun, kami pernah berbagi tempat tidur bersama, jadi jangan ragu untuk datang kepadaku untuk meminta bantuan jika kamu membutuhkannya. Tentu saja, aku berharap yang terbaik antara kamu dan Vano. Siapa tahu, kamu mungkin bisa membodohi dia untuk menikahimu." Hahaha. Ejekan dalam kata-kata Arkan sangat jelas. Tentu saja, Kinan bisa membaca yang tersirat. Melihat wajah sombong Arkan, Kinken mengingatkannya dengan lembut, "Demikian pula, temui aku jika kamu butuh bantuan. Apa kau masih akan menyambutku?" Arkan bertanya dengan sangat terkejut. Kinan mengangguk, "Tentu saja, pintuku selalu terbuka. Tentu, aku akan datang mencarimu jika aku butuh bantuan." Arkan menyingkirkan semua barang dan pergi dengan senyum lebar terpampang di wajahnya. Namun, dia berbalik setelah beberapa langkah untuk mengatakan, "Sebenarnya, Sheila, sejujurnya, aku sangat menyukai penampilanmu yang baru ini. Jika kamu bertindak seperti ini dan bekerja sama sejak awal, kita tidak akan telah berakhir sebagai pasangan yang bercerai. Tapi, tidak masalah. Aku tidak keberatan mengatakan bahwa aku masih memiliki perasaan yang tersisa terhadapmu. Jadi, jika kamu menginginkannya, temui aku karena aku tidak keberatan membantumu menggaruk gatal itu, jika kamu menangkap maksudku." Tatapannya berlama-lama dengan nafsu di tubuh Kinan. Baik atau buruk, minatnya pada sisi baru mantan istrinya ini terusik. Menaklukkan wanita jalang yang sombong di tempat tidur harus menjadi latihan yang menantang namun menyenangkan. "Sheila, mengapa kamu tidak menunjukkan sisimu ini lebih cepat? Kita bisa mencegah begitu banyak masalah." Arkan menggodanya dengan mesum. Kinan dengan muram memelototinya. "Maka kamu akan mati lebih cepat juga." Arkan tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi itu tidak penting lagi. Dia mengangkat bahu dan pergi sambil tertawa. Bahkan setelah dia meninggalkan pekarangan villa, Kinan masih bisa mendengar tawa gembiranya. Vano keluar dari salah satu ruangan memancarkan aura dingin. Dia mengambil surat cerai dari tangan Kinan dan mendorongnya ke penjaga. Dia memerintahkan dengan niat membunuh, "Segera selesaikan ini, baik tuan." Penjaga itu dengan cepat bergerak untuk membantu. Namun, aura dingin yang mengelilingi Vano tidak menghilang. Dia memberitahu Kinan, "Serahkan sisanya padaku. Selamatkan dirimu dari kesulitan menghadapi sampah manusia itu." Ya, Arkan baginya adalah sampah yang tidak sabar untuk didaur ulang. Beraninya dia menggoda Kinan di depannya lagi dan lagi. Vano akan mengubur Arkan hidup-hidup. Kinan mengangguk, "Kalau begitu aku akan meninggalkan ini di tanganmu untuk ditindaklanjuti, dan aku akan menunggu dia datang mencariku." Senyum Vano dingin seperti vampir yang kehabisan darah. "Jangan khawatir,
Aku akan memastikan dia merangkak kembali ke sini untukmu. Kemudian, dia akan membantu Kinan membantainya seperti binatang itu. Arkan tidak tahu akan ada nasib buruk yang menimpanya. Bahkan, dia pikir dia telah menemukan keberuntungan yang tak terduga. Bagaimanapun, dia akhirnya berhasil mendapatkan peti mati hitam dari Sheila dan, tidak hanya itu, menipu 700 juta dari wanita murahan itu. Dengan uang itu, Widyatmaja Corps dapat bertahan dari krisis ini dan bahkan mungkin berkembang di masa depan. Dengan bantuan Sheila, masa depannya cerah. Darah Arkan mendidih karena kegembiraan saat dia melangkah ke dunia yang dia rasakan, pada saat itu, berada di bawah kakinya. Namun, dia tidak menyadari bahwa dunia sebenarnya menunggunya untuk jatuh. Arkan menuangkan uang yang baru diperoleh ke perusahaannya, menunggu dengan percaya diri agar Widyatmaja Corps bangkit kembali. Siapa yang tahu bahwa pada hari kedua, sekelompok petugas polisi akan datang mengetuk pintunya. Arkan masih tertidur ketika polisi menerobos masuk ke kamarnya dan menahannya bahkan tanpa menanyainya. Apa artinya ini? Arkan yang hampir telanjang ditekan ke tempat tidurnya, saat dia berteriak dengan marah dan malu. Petugas polisi terkemuka menjelaskan dengan tenang, "Arkan, kami menangkap Anda karena pencurian bank online. Tolong jangan berjuang dan ikuti kami ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan kami." Arkan membelalakkan matanya karena terkejut, dia tidak tahu apa yang dibicarakan petugas polisi itu. Perampokan bank online apa? Pasti ada kesalahan. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Kemarin seseorang meretas akun perusahaan Antajaya Group dan mencuri aset likuid senilai 700 juta miliar. Setelah beberapa penyelidikan, kami menemukan bahwa semua uang itu ditransfer ke akun pribadi Anda. Jangan bilang Anda tidak tahu hal seperti itu. Apa? Pikiran Arkan meledak ke dalam keadaan hampa. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Uang itu diberikan kepadaku oleh Vano, aku tidak mencurinya. Mantan istriku, Sheila memberikannya kepadaku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya padanya. Arkan menjelaskan dengan marah, tetapi rasa takut perlahan merayap ke dalam hatinya. Untuk beberapa alasan, dia merasa dunianya berantakan. Kami akan menyelidiki semua yang kamu katakan kepada kami, tetapi sekarang kamu harus mengikuti kami ke kantor polisi. Bawa dia pergi, petugas itu memerintahkan dengan berwibawa. Tidak peduli seberapa keras Arkan berjuang atau seberapa keras orang-orang dari keluarga Widyatmaja memohon, Arkan ditahan begitu saja. Polisi bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengenakan beberapa pakaian. Mereka menyorongkan kantong kertas ke atas kepalanya dan memamerkan pakaian dalam Arkan ke seluruh dunia saat mereka menyeretnya ke mobil polisi. Arkan merasa itu adalah penghinaan terbesar yang pernah dia derita dalam hidupnya. Sedikit yang dia tahu penghinaan yang lebih besar menantinya. Yang terjadi selanjutnya di kantor polisi adalah serangkaian interogasi. Arkan akhirnya menyadari kebenarannya, dia ditipu oleh Sheila, dan mungkin kekasihnya, Vano. Tapi dia tidak mengerti mengapa polisi tidak bisa menemukan kebenaran. Kamu mengklaim 700 juta diberikan kepadamu oleh Sheila? Orang-orang kita baru saja kembali dari wawancara dengan Nona Sheila, dia bilang dia tidak ingat hal seperti itu. Tapi dia memang memberikannya padaku. Arkan berdiri dengan gelisah tetapi ditekan oleh polisi yang berdiri di belakangnya. Duduk diam. Arkan menenangkan dirinya dan berkata dengan keras, dia membayar saya 700 juta untuk menceraikan saya sehingga dia bisa bersama dengan Vano. Pergi dan periksa jika Anda tidak percaya, kami baru saja menandatangani surat cerai kemarin. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.